Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Agustin Wulandari, guru seni budaya SMA Negeri 1 Mantop, Lamongan, siap mengikuti lomba GST dalam rangka Festika Jatim tahun 2025 yang diselenggarakan oleh UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekali. Untuk pembelajaran hari ini, pertama kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Duduk sudah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Dwi absensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Meisa Fauzia. Saya, Bu. Maya Erli. Saya. Bella Febrianti. Putri Kalista. Serin Nada. Bu. Muhammad Surya Febrianto. Hadir, Bu. Septi Velia Ramadhani. Hadir, Bu. Hesti Aulia. Terima kasih. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, coba dilihat kanan kirinya dulu. Ada sampahnya atau sudah bersih atau bagaimana? Sudah bersih, Bu. Sudah bersih ya. Alhamdulillah kalau gitu. Anak-anak, untuk pembelajaran dan untuk materi hari ini kita akan membahas tentang karakteristik tari tradisi dan tari kreasi baru. Sebelum kita masuk ke pembelajaran itu, Bu Dwi mau tanya terlebih dahulu, masih ingat gak materi minggu lalu apa? Masih ingat, Coba apa? Pengertian tari, Bu. Apa? Pengertian Pengertian tari. Ada lagi? Jenis-jenis tari. Jenis-jenis tari, benar sekali. Ada pengertian tari dan juga jenis-jenis tari. Coba masih ingat gak pengertian tari itu apa, anak-anak? Saya, Bu. Oke, Velia silakan. Seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan melalui gerak tubuh yang ritmis dan indah, mengandung makna, pesan, serta maksud tertentu yang disampaikan secara simbolik. Benar sekali. Jadi, pengertian tari adalah ekspresi manusia yang diwujudkan melalui gerak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa media utama seni tari itu adalah gerak tubuh manusia. Apakah masih ada yang ingat gerak dasar tari itu ada apa saja? Saya, Bu. Coba bilang. Ada gerak kepala, gerak kaki, dan gerak tangan.
Masih kurang, ada yang bisa menambahi? Gerak badan, Bu. Gerak badan. Oke, jadi gerak dasar tari itu ada 4. Yang pertama gerak kepala, gerak tangan, gerak badan, dan juga gerak kaki. Ada yang bisa mencontohkan salah satu? Saya, Bu. Velia, coba maju ke depan. Jadi teman-teman, gerak dasar tari itu ada 4. Yang pertama ada gerak kepala. Saya akan memberikan contoh satu ya, yaitu gerak pacak gulu. Gerak pacak gulu itu menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri, akan tetapi pundaknya tidak boleh ikut bergerak ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Yang kedua ada gerak tangan. Gerak tangan itu saya akan memberikan 2 contoh ya teman-teman. Yang pertama ada nyempurit. Nyempurit itu mempertemukan ujung ibu jari dan ujung jari telunjuk membentuk lingkaran. Seperti ini ya teman-teman. 3 jari ini rapat. Yang kedua ada gerak tangan ngukel. Itu menggerakkan pergelangan kaki, pergelangan tangan. Seperti ini. Selanjutnya ada gerak badan, yaitu gerak hoyok. Itu menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri dengan posisi tegap seperti ini teman-teman. Dan yang terakhir ada gerak kaki. Saya akan memberikan 2 contoh ya teman-teman. Ada gerak tanjak dan gerak gejuk. Gerak tanjak itu melebarkan kedua kaki dengan posisi badan yang tegap seperti ini teman-teman. Selanjutnya ada gerak gejuk, yaitu menghentakkan kaki dengan kuat dengan posisi kaki yang jinjit seperti ini teman-teman. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk Velia. Nah itu tadi. Sebelum itu ayo kita melemaskan tubuh dulu. Coba Velia, Hesti, Vika, dan Bila. Kita bikin terlebih dahulu. Dari anak-anak ini siapa yang pernah melihat pertunjukan tari? Ada yang pernah melihat pertunjukan Saya, Bu. tari? Saya, Bu. Coba Hesti, apa itu pertunjukan tari yang bagaimana yang Samen lihat? Atau kenapa Samen bisa tertarik ke pertunjukan tari tersebut? Tari Bali, Bu. Tari Bali, di mana itu? Waktu study tour. Waktu study tour. Ya. Apa yang membuat Samen tertarik melihat tari Bali tersebut? Karena keluasannya sama tradisinya itu masih kental. Tradisinya masih kental. Oke, anak-anak, coba kita lihat apa benar yang dibicarakan Velia dengan Maya tadi. Perbedaan dari tari tradisi dan tari kreasi baru itu seperti apa? Bu Dwi punya dua video tari ya. Coba sampean lihat dan sampean amati. Tari yang kedua.
Nah, dari kedua tari tersebut ada yang bisa membedakan mana tari tradisi dan mana tari kreasi baru. Ada yang bisa membedakan apa enggak? Bisa, Bu. Mana yang tari tradisi menurut Samian? Video yang pertama. Video yang pertama, tari tradisi menurut sampean. Yang kedua, berarti tari Kreasi. Kenapa kok bisa seperti itu, Nak? Karena video yang Menggunakan gamelan yang tari kreasi. Ayo apa? Yang pertama menggunakan gamelan. Hah? Yang kedua menggunakan musik. Yang kedua menggunakan Musik musik modern. modern. Tidak ada gamelannya? Tidak ada? ada. Ada kan? Oke, selanjutnya Bu Dwi akan menjelaskan lebih rinci ya, Nak ya. Bu Dwi akan menjelaskan lebih rinci apa itu karakteristik tari tradisi dan tari kreasi baru. Sebelum itu, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami karakteristik tari tradisi dan tari kreasi baru. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis tari tradisi dan tari kreasi baru. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis konsep tari tradisi dan tari kreasi baru. Nah, ini unsur-unsur pada tari. Kalau tadi gerak dasar tari, Ya. kalau sekarang ada unsur-unsur pada tari. Unsur yang paling terpenting atau utama itu ada wiraga, wirama, wirasa, dan Rupa. Wiraga itu adalah geraknya. Jadi geraknya itu utama. Makanya tadi Bu Dwi bilang media utama dari tari adalah gerak tubuh. Yang kedua ada wirama, yaitu Musik. Jadi bagaimana ketepatan temponya, bagaimana penari itu bisa menyeimbangkan musik dengan geraknya, itu ada di Rama. Ya, wirama. Wirama. Yang ketiga ada wirasa. Itu rasa, bagaimana seorang penari bisa menyampaikan isi pesan itu ke penonton. Terus wirasa itu harus didukung wirupa atau ekspresi. Jadi ekspresinya bagaimana? Kalau seumpamanya tarinya tegas, ekspresinya bagaimana? Tari yang cantik, ekspresinya harus bagaimana? Gitu ya. Jadi seumpamanya menari tegas, terus ekspresinya senyum, berarti tidak bisa menyampaikan isi dari tari itu ke penonton. Jadi harus disesuaikan dengan tarinya. Gitu nggih? Nah, selain dari unsur utama ada wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa, tentunya ada unsur pendukung. Nah, unsur pendukung itu ada tata rias dan juga ada tata busana. Jadi keenam ini tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya ada jenis-jenis tari tradisi. Nah, oke, sampai sini sudah paham atau belum tentang karakteristik tari tradisi dan tari kreasi baru? Sudah. Sudah paham? Sudah. Selanjutnya Bu Dwi akan membagikan ini lembar kerja prestasi. Minggu kemarin sudah dibagikan ya kelompok-kelompoknya. Sudah. Apa Bu Dwi ingatkan kembali? Boleh, Bu. Untuk kelompok 1, Meisa Fauzia, Maya Erli, Bella Febriati, Putri Kalista Gunawan, Serinada Safira, M. Surya Febrianto. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bapak. Dwi, dalam
Apakah keperluan yang dibutuhkan hari ini sudah dibawa? Sudah. Oke, Dewi bagi ya untuk RKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Jadi kelompok 1 itu adalah membuat tulisan isi yang mempelajari tentang peran penting kehadiran musik dari kreasi baru untuk dunia pendidikan. Untuk kelompok 2 itu membuat poster mengenai jenis-jenis tari tradisi dan tari kreasi baru. Nah, untuk kelompok 3 dan 4 itu menganalisis jenis dan fungsi dari tari yang sudah ditempel ya. Oke, silakan dikerjakan. Jadi kelompok 3 itu kelompok 4. Untuk yang lainnya silakan diperhatikan. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan karya seni tari kreasi baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farsparedi. Saya Isna, saya Nufari Taulia, saya Andaria Salsabila, saya dari Yang lainnya silakan diperhatikan. Ya. 1. Tari Serimpi. Tari Serimpi adalah tarian klasik yang berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tarian ini awalnya bersifat sakral, hanya dipentaskan di lingkungan keraton untuk acara-acara khusus seperti peringatan kenaikan tahta atau penyambutan tamu penting. Namun seiring perkembangan zaman, tari Serimpi juga ditampilkan untuk masyarakat umum sebagian bagian dari acara resmi. Jenis tari Serimpi termasuk dalam tari klasik Jawa.
Fungsi tari serimpi. Awalnya tari serimpi berfungsi untuk tarian sakral yang dipentaskan dalam acara-acara khusus di keraton. Seiring perkembangan zaman, tari serimpi juga ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan dan bagian dari acara resmi. Tari serimpi juga menjadi sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi Jawa. Kesimpulan, tari serimpi adalah tarian klasik yang kaya akan sejarah, makna, dan filosofi. Tarian ini tidak hanya menampilkan keindahan gerakan dan busana, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur tentang kelembutan, kesopanan, dan pengendalian diri. Tari serimpi terus dilestarikan sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Jawa. 2. Tari topeng Klana. Tari topeng Klana adalah tarian tradisional yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat, dan juga dikenal di daerah lain seperti Indramayu. Tarian ini merupakan bagian dari tari topeng Cirebon dan menggunakan topeng sebagai ciri khasnya. Tari topeng Klana menggambarkan fase terakhir kehidupan manusia, yaitu puncak kedewasaan dan seringkali dikaitkan dengan karakter yang pemarah dan serakah. Jenis Apa tari? Maaf, saya ulangi pertanyaannya. Apa tari kreasi baru dapat menjadi media pembelajaran yang efektif bagi generasi muda? Coba. Iya. Nah, Bagaimana? Ya, bisa sebagai media untuk pembelajaran. Bisa ya? Bisa diterima jawabannya? Oke. Sudah paham semuanya dari presentasi kelompok 4? Sudah. Silakan kelompok 4 bisa diakhiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok apa? saya Kelompok 1 atau kelompok 3? nomor 3. Kelompok 3, coba bawa buku sama pulpen, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jenis dan fungsi tari kreasi baru dan tari tradisional. Dan saya Muhammad Iswan Firmansyah. Atau tari tradisional yang dikembangkan menjadi modern. Fungsi tari bandar kuning memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah penyambutan tamu, pertunjukan hiburan, dan sarana pelestarian budaya. Ada yang ditanyakan? Saya. Tari Wuri memiliki fungsi sebagai tari penyambutan. Bagaimana sejarah perkembangan fungsi tari ini dari masa lalu hingga sekarang? Jawabannya adalah meskipun fungsi utamanya berupa dari penghormatan kepada raja menjadi penyambutan tamu, namun nilai-nilai dasar dalam tari Wuri tetap terjaga, yaitu menggambarkan keramahan, kesopanan, dan semangat hubungan masyarakat. Tari ini terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, namun tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Sumbawa. Bagaimana? Sudah paham semuanya tentang diskusi dari kelompok 3? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok berapa? 1. Silakan kelompok 1. Oke, dari presentasi yang kalian lakukan, Budwi rasa kalian sudah paham tentang yang namanya tari kreasi baru dan tari tradisi. Ya. Selanjutnya coba dilihat grup kelasnya. Budwi sudah kirim link untuk podcast ya. Untuk post test. Silahkan dikerjakan. Budwi kasih waktu 3 menit. Silahkan.
Dwi kasih waktu 3 menit. Sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah ini Bu Dwi punya, Bu Dwi kepengen Samen menulis umpan balik di sini. Bagaimana pembelajaran hari ini ya? Iya, bagus. Sesuai dengan ini Samen. Bu Dwi kasih waktu 3 menit. Cukup ya? Cukup. Oke, segera. Sudah semuanya? Sudah. Silakan dikumpulkan satu kelompok. Nanti Bu Dwi ambil ya. Oke, terima kasih untuk umpan baliknya. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini itu bagaimana? Coba melihat. Tari tradisional dan kreasi baru memiliki perbedaan dasar dalam konsep dan jenisnya. Tari tradisional berakar pada budaya daerah, menekan pelestarian nilai-nilai tradisional, sedangkan tari kreasi baru merupakan pengembangan dari tari tradisional atau tarian yang benar-benar baru. Dengan penekanan pada ekspresi dan eksplorasi gerak. Oke, beri tepuk tangan untuk tari tradisi dan tari kreasi baru itu memiliki peran penting dan keunikan di masing-masing tempatnya, gitu ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, coba kita merilekskan badan terlebih dahulu ya. Coba silakan maju lagi. Yuk. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha la, aha aha semangat. Selamat budaya. Kreatif luar biasa. Bagaimana? Apakah sudah rileks? Sudah ya. Jadi pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang karakteristik tari tradisi dan kreasi baru, hanya saja di materi yang makna, filosofi dan juga nilai estetis. Jadi untuk anak-anak silakan belajar terlebih dahulu di rumah ya. Minggu depan kita akan membahas itu, makna, filosofi dan juga nilai estetis. Apa ada yang ditanyakan lagi untuk materi hari ini? Sudah. Sudah paham atau belum? Sudah. Paham ya? Oke. Untuk pembelajaran hari ini sekian dari Bu Dwi. Bu Dwi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.